Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Ruang Privat akan melanjutkan terkait dengan jawaban dan soal dan jawaban untuk esai nomor 3 bagi teman-teman yang sedang mendaftar calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2023 ya. Ini kita masuki part yang keempat karena part yang pertama itu membahas terkait dengan semua kompetensi ya atau semua soal. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya untuk soal nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3 ya, ini sebelum kita mulai, ini di sini kita mendoakan semoga teman-teman semua lulus tentu saja ya, amin. Nah, untuk soal nomor 3 itu sebenarnya bukan betul-betul 3 ya, tapi 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Artinya ada 4 pertanyaan yang minimal harus dijawab ya. Tapi kita baca dulu untuk mengetahui ini kompetensi apa sebenarnya yang diminta atau ditanyakan gitu ya. Permasalahan, tantangan, situasi yang kompleks adalah kondisi umum yang ditemui dan dalam menjalankan pekerjaan. Berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks, sulit saat menjalankan tugas Anda gitu ya. Nah, yang pertama, kapan waktu kejadiannya, permasalahannya, tantangannya atau kompleksitas apa yang Anda hadapi pada saat itu, gambarkan secara jelas ya. Nah, karena ini adalah PPG guru penggerak ya, maka tentu saja ini harus mungkin berkaitan dengan tugas, tapi boleh saja dengan hal-hal yang lain ya. Nah, kemudian yang 3.2, upaya apa saja yang Anda lakukan untuk memahami situasi tersebut secara komprehensif? Peluang dan kesempatan apa saja yang Anda identifikasi dalam situasi tersebut untuk membantu Anda menghadapinya? Kemudian pertimbangan-pertimbangan apa atau alternatif apa yang Anda hadirkan dalam membuat keputusan ya. Ini kata kuncinya di sini ya. Nah, ini kata kuncinya di sini untuk mengetahui kompetensi apa yang dicari itu di sini ya. Ya, informasi apa lagi yang Anda gunakan, kemudian tindakan apa yang kemudian Anda ambil. Nah, kalau melihat yang saya tandai ini ya, ini adalah kompetensi membuat keputusan ya, membuat keputusan ya. Untuk lebih detail terkait dengan semua kompetensi, silakan mengecek di video part satunya ya. Nah, tapi yang jelas inilah membuat keputusan. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, ini untuk 3.1-nya ya, kita lihat 3.1-nya dulu. Kapan waktu kejadiannya yang situasi yang kompleks itu ya? Gambarkan permasalahan, tantangan, dan kompleksitasnya seperti apa ya. Di sini saya membuat sebuah cerita ya, terkait dengan kompleksitas dalam memilih tawaran pekerjaan ya, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Misalkan saya bacakan ya. Pada tahun 2021, setelah saya selesai kuliah, saya mengajukan beberapa lamaran kerja sebagai guru di beberapa sekolah swasta ya. Ada yang di kota Surabaya dekat dengan kampus saya waktu itu, ada juga yang saya ajukan di kampung halaman saya. Sekitar bulan April 2021 ya, atau akhirnya setelah 3 bulan mengajukan itu, saya kemudian mendapat panggilan dari 2 sekolah. Ada yang di kota Surabaya tadi, ada juga yang dekat dengan kampung halaman saya gitu. Saya mengalami beberapa dilema ya, ini bukan dilema ya, tapi dilema ya. Karena diantaranya adalah besaran gaji yang ditawarkan sekolah yang ada di Surabaya itu lebih besar dari besaran gaji yang di kampung halaman saya. Namun selama kuliah saya telah terlalu lama meninggalkan orang tua saya di kampung, sehingga saya merasa saat ini waktunya untuk saya menemani orang tua saya di kampung ya. Jadi dilemanya adalah dia punya niat untuk menemani orang tuanya di kampung halaman ya. Sudah ada tawaran di kampung halaman, tapi ternyata gajinya kecil dibanding tawaran yang ada di kota. Ya, dilemanya seperti itu. Ya, kompleksitasnya seperti itu. Ya, nah itu kompleksitasnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi bahan pertimbangan atau upaya apa yang dia lakukan? Ya, nah, kita lihat 3.2-nya. Upaya apa saja yang dilakukan untuk memahami situasi tersebut secara komprehensif? Peluang dan kesempatan apa saja yang Anda identifikasi dalam situasi tersebut untuk membantu Anda menghadapinya? Ya. Nah, di sini saya tulis, pertama-tama saya mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi masalah dan peluang jika saya mengambil tawaran dari masing-masing sekolah. Ya, yang pertama, jika saya mengambil tawaran di Surabaya atau di kota jauh dari kampung halaman, mungkin gajinya besar, tapi saya harus mencari kontrakan, ya, uang untuk makan, juga biaya pulang pergi kampung Surabaya untuk menjenguk orang tua saya. Selain itu, saya juga mencari informasi terkait sekolah ini ya, bukan hanya sekedar dari nominal gaji yang ditawarkan, tapi juga terkait dengan guru-guru, kepala sekolah, peserta didik dan lain-lainnya. Ya, jadi dia melihat, menganalisis peluang, ya, peluang dan resiko. Nah, ini penting dalam pengambilan keputusan, ya.
Nah, selanjutnya yaitu pertimbangan atau selanjutnya pertimbangan 3.3 ya. Pertanyaan 3.3, pertimbangan-pertimbangan atau alternatif apa saja yang Anda hadirkan dalam membuat keputusan. Informasi apa lagi Anda gunakan untuk memperkuat keputusan Anda. Yang pertama tentu saja ada pertimbangan ya atau masukan dari orang lain ya. Nah, sebelum saya mengambil keputusan ada beberapa pertimbangan yang saya jadikan dasar. Di antaranya saya meminta pertimbangan kepada orang tua saya ya, dan orang-orang terdekat saya. Ya. Nah, itu pertimbangannya. Ya. Meminta pertimbangan kepada orang lain atau masukan dari orang lain atau pendapat orang lain ya. Kemudian saya juga bahkan sempat memikirkan untuk menolak kedua tawaran tersebut ya. Dan selanjutnya mencoba mencari tempat kerja lain yang sesuai dengan kriteria saya namun tetap di kampung halaman ya. Jadi ada alternatif lain, bukan hanya sekedar pertimbangan tapi alternatif lain. Ya, alternatifnya jangan dipilih dua-duanya gitu ya. Cari saja tempat kerja lain. Maksudnya mendaftar lagi di sekolah lain di kampung halaman yang memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria tadi adalah memenuhi terkait dengan nominal untuk gajinya atau penghasilannya gitu ya. Selanjutnya adalah ini pertanyaan terakhir 3.4, tindakan apa yang kemudian Anda ambil dan bagaimana hasilnya ya. Nah, di sini pada akhirnya berdasarkan pertimbangan dan analisis saya terhadap informasi ya, risiko dan peluang, saya akhirnya memilih tawaran sekolah yang ada di kampung halaman saya. Ya, meskipun gajinya kecil ya, hasilnya ya, ini sekarang kita menjawab hasilnya. Hasilnya, setelah kurang lebih setahun mengajar, saya sudah mendapat kenaikan gaji ya. Ini tadi permasalahannya kan persoalan gaji. Nah, sekarang dia sudah dapat kenaikan gaji dan juga mendapat tambahan sebagai pembina OSIS, tambahan tugas maksudnya ya. Ini tambahan tugas ya. Nah, seperti itu ya. Tapi tentu saja cerita Bapak Ibu semua tentu saja berbeda dengan cerita yang saya buat ya. Saya hanya memberikan contoh apa yang dimaksud dengan kompleksitas ya. Bagaimana keadaan itu, bagaimana keadaan kompleksitas yang dimaksud ya. Bagaimana kita mengambil keputusan berdasarkan analisis resiko, peluang, kemudian mencari informasi. Nah, itu yang penting ya kalau dalam membuat keputusan atau pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan ya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama dulu adalah kita harus memahami informasi ya. Jangan memutuskan sebelum memahami informasi. Ya. Kemudian ada analisis ya. Analisis resiko dan peluang. Yang penting. Kemudian harus juga ada pertimbangan dari pihak lain, ya. Kemudian itu kita harus melibatkan pihak terkait, ya. Pihak terkait dalam mengambil solusi atau membuat solusi ya. Nah, empat-empatnya ini sangat penting gitu ya. Memahami informasi tadi ada, analisis risiko ada, pertimbangan dari pihak lain tadi ada, mempertimbangkan dari orang-orang terdekat ya. Kemudian melibatkan pihak terkait dalam mengambil solusi. Ini bisa dari tadi terkait dengan orang tuanya ya. Baik, demikian untuk video part 4 ya. Part 4 ini untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ya. Untuk teman-teman yang mau dilanjutkan ke soal nomor 4 atau part 5 ya, tolong tinggalkan komentar ya dan like di video ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.